Saya lihat cara Jepang melihat Indonesia misalnya, cara Singapura, Malaysia. Jepang itu dihukum oleh Amerika untuk tidak boleh menaikkan anggaran pertahanannya 1% lebih dari PDB-nya, anggaran belanjanya. Tapi dengan jaminan, oke, kami akan protek karena itu armada 7 ditaruh di Hiroshima itu supaya aman itu. Tapi sekarang ini saya 2-3 hari lalu baru dari Tokyo tuh ada debat sekarang di situ. Masyarakat Tokyo, masyarakat sipil merasa bahwa sudah saatnya Jepang itu tentaranya jangan lagi disebut pasukan bela diri, mesti disebut sebagai kekuatan militer. Dan itu artinya Jepang akan minta naikkan anggaran militer 2% dari APBD, dari PDB mereka. Kenapa begitu? Karena dia tahu Cina itu dalam 20 menit misalnya itu bisa 1 menit Jepang. Nah, begitu juga begitu Jepang naikin anggarannya, ya tentu Vietnam bereaksi, Malaysia bereaksi itu. Nah, kalau kita lihat misalnya Indonesia didikte oleh konstitusi untuk bergaul secara internasional dengan satu prinsip, yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia. Kan itu. Tugas dari negara adalah 1, cerdaskan kehidupan bangsa, 2, pelihara fakir miskin, 3, ikut serta memelihara perdamaian dunia. Coba kita lihat misalnya data kecil aja tuh. Kalau kita mau andalkan perdamaian itu pada PBB, maka dana perdamaian PBB itu harus besar kan? Sekarang misalnya dana perdamaian PBB berapa? Mungkin 1,8 miliar dolar itu. Cukup besar, cukup besar. Seandainya Jepang tidak nambah dana militernya, seandainya Malaysia juga diam, Cina, Rusia segala macam. Tapi kalau kita kumpulkan semua dana militer dunia, itu udah 1000 kali dana perdamaian PBB. Jadi dana perlombaan senjata lebih besar dari dana perdamaian PBB. Maka berlaku prinsip si vis pacem para bellum. Bila Anda ingin damai, bersiaplah untuk perang. Jadi Prabowo mungkin berpikir pasti akan ada perang tuh. Karena fakta statistiknya begitu. Karena itu mesti ada persiapan state estate, food estate, persiapan tadi semacam backup apa namanya nih teritorial dengan membentuk 100 batalion. Itu masuk akal, tapi itu mesti diterangkan pada publik kan.